Perkenalkan, nama saya Rifki Abdul Ghani dengan NIM 1908209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara pendidikan atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan pemahaman tentang manusia serta nilai-nilai atau sesuatu yang diyakini berharga untuk dicapai oleh manusia sebagai tujuan hidupnya. Jadi, terdapat hubungan antara tujuan pendidikan dengan konsep tentang manusia dan tujuan hidup manusia. Menurut Langeveld pada tahun 1980, tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawab sendiri. Dengan kata lain, tujuan umum pendidikan itu adalah agar manusia atau anak didik mampu menjadi manusia, yang artinya mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, dan mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya dan nilai-nilai yang diakui. Sekian pematerian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Gaida Azhar Kusnadi dengan NIM 1907973. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tujuan pendidikan. Menurut Langeveld pada tahun 1980, tujuan pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada tujuan umum, yang kedua tujuan khusus, yang ketiga ada tujuan insidental, keempat ada tujuan tentatif, yang kelima itu ada tujuan tak lengkap, dan keenam tujuan intermediate. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang menjadi sumber bagi tujuan yang lainnya. Contoh, semua manusia ingin mencapai tujuan umum. Maka dari itu, manusia pasti mengharapkan akan menjadi manusia yang dewasa, manusia yang sukses, ataupun manusia yang kalian inginkan. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan penjabaran atau pengkhususan dari tujuan umum yang dirumuskan berdasarkan asas atau prinsip. Contohnya, tujuan umum itu yaitu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, tujuan tersebut akan dikhususkan menjadi tujuan pendidikan sesuai tahap sekolah yang ada di Indonesia. Contohnya ada tujuan pendidikan taman kanak-kanak, tujuan sekolah dasar, tujuan pendidikan sekolah menengah pertama, sampai tujuan pendidikan pada perguruan tinggi. Yang ketiga ada tujuan insidental. Tujuan insidental merupakan tujuan yang mengangkut peristiwa khusus. Contohnya yaitu anak-anak dilarang bermain air berlama-lama agar tidak masuk angin. Yang keempat yaitu ada tujuan tentatif atau tujuan sementara. Tujuan tentatif atau tujuan sementara merupakan tujuan yang terdapat pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum atau yang merupakan tempat berhentinya dalam perjalanan dalam rangka mencapai tujuan umum. Contohnya, tujuan umumnya itu kalian ingin menjadi manusia yang sukses. Maka dari itu, tujuan tentatif atau tujuan sementara yang harus dilalui yaitu menyelesaikan tujuan pendidikan secara bertahap, seperti menyelesaikan tujuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai tujuan pendidikan perguruan tinggi, yang dimana kalian akan menyelesaikan tujuan umum atau mencapai tujuan umum yang kalian inginkan. Yang kelima yaitu ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap merupakan tujuan pendidikan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek kemampuan atau dimensi kehidupan yang tidak mencakup keseluruhan aspek yang dikembangkan. Contohnya itu tujuan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika atau pelajaran matematika ini hanya bertujuan agar anak-anak bisa paham tentang materi yang ada di matematika, tetapi tidak mencakup tentang perkembangan anak tersebut. Yang keenam yaitu tujuan intermedier. Tujuan intermedier merupakan tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya, tujuan pendidikan yang awal itu pasti masuk taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini akan menjadi dasar bagi anak didik untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Sekolah dasar menjadi dasar untuk
masuk ke sekolah menengah pertama dan sebagainya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 1900379 akan menjelaskan tentang hierarki tujuan pendidikan. Nah, pengkhususan dari tujuan umum pendidikan akan menghasilkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat ideal dan juga belum operasional. Dalam upaya pencapaiannya, tujuan ini perlu dijabarkan kembali agar bersifat operasional dan juga mudah untuk dievaluasi. Nah, penjabaran dari tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan konstitusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan pengajaran yang meliputi tujuan pengajaran umum dan juga khusus. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah dan makna dari tujuan pengajaran berubah menjadi tujuan pembelajaran. Karena itu, tujuan pembelajaran meliputi yang pertama tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan baik pada jalur formal, non-formal, dan informal dalam konteks pembangunan nasional. Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, selanjutnya adalah tujuan institusional. Nah, tujuan institusional adalah tujuan yang seharusnya dicapai oleh lembaga pendidikan tertentu. Contohnya, tujuan dari pendidikan di SMA atau di SMP atau di kursus dan sebagainya. Nah, semua tujuan institusional yang ada dalam sistem pendidikan nasional, baik jalur pendidikan formal, informal, ataupun non-formal, dijabarkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang ada pada suatu bidang studi atau mata pelajaran. Contohnya tujuan mata pelajaran IPA, IPS, sejarah, dan sebagainya. Dan juga tujuan kurikuler ini diarahkan untuk mencapai tujuan institusional lembaga tertentu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan pembelajaran umum itu adalah tujuan yang pokok bahasannya itu dari suatu bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan dari suatu lembaga pendidikan serta yang pasti bersifat umum. Nah, tujuan pembelajaran umum ini perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan pembelajaran khusus yang bersifat spesifik, operasional, dan juga dapat terukur serta harus tercapai dalam setiap pembelajaran, pertemuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, sekian pematerian dari saya atau penjelasan dari saya lanjutkan atau saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahaya, NIM 1903692, akan menjelaskan tentang taksonomi pendidikan. Bloom dan kawan-kawan mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 macam, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotor. Kawasan kognitif mencakup kemampuan untuk menggunakan intelektual mengenai lingkungan. Yang kedua, kawasan afektif mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam memahami dan menghayati suatu hal. Dan yang terakhir adalah kawasan psikomotor mencakup
Kemampuan untuk menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan. Nah, untuk kawasan kognitif, Bloom dan Krathwohl tahun 1985 mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi 6 bagian, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan penilaian. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengingat kembali hal-hal yang sudah diketahui atau yang sudah dipelajari. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari suatu pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah penerapan, adalah kemampuan untuk menggunakan atau mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari terhadap situasi-situasi yang berbeda dan situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan menjabarkan sesuatu bagian-bagian sehingga menjadi terorganisasi. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keterpaduan yang berarti. Dan yang terakhir adalah penilaian. Penilaian adalah kemampuan untuk memberikan nilai atau penghargaan dari sesuatu hal baik berdasarkan kriteria-kriteria internal maupun eksternal. Lalu struktur kawasan kognitif tersebut direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2001. Struktur kawasan kognitif hasil revisi dari Anderson dan kawan-kawan dapat dideskripsikan seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu remember, yang kedua yaitu analyze, yang ketiga yaitu apply, yang keempat yaitu analyze lagi, yang kelima yaitu evaluate, yang keenam adalah create. Mungkin secara keseluruhan apa yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan dan Anderson dan kawan-kawan adalah sama, tetapi ada beberapa poin yang berbeda seperti analisis yang dilakukan dua kali menurut Anderson. Lalu kawasan kognitif menurut Anderson ini lebih banyak diketahui dengan simbol-simbol seperti C1 untuk mengingat, C2 untuk menganalisis, dan sebagainya, dan seterusnya. Ranah kognitif yang dikemukakan oleh Anderson diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu LOTS atau Low Order Thinking Skills dan HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, LOTS atau LOTS ini ada di ranah C1 atau remember. Jadi siswa yang mampu untuk mengingat atau mengetahui saja dapat diklasifikasikan bahwa keterampilan berpikirnya masih rendah. Dan untuk dari analyze ke atas sampai create itu diklasifikasikan menjadi HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, murid-murid atau anak didik, peserta didik yang berhasil memahami dan memecahkan soal HOTS berarti ranah kognitifnya sudah bekerja secara optimal. Lalu yang kedua adalah kawasan afektif. Afektif ini kemampuan emosional untuk menghayati dan memaknai suatu hal. Nah, klasifikasi lagi menjadi 5 bagian, dari yang tidak mengikat dirinya sampai yang mengikat diri pribadinya, yaitu yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk ingin memperlihatkan sesuatu hal. Yang kedua yaitu partisipasi, adalah kemampuan untuk serta terlibat pribadinya ke dalam sesuatu hal. Yang ketiga yaitu penghayatan nilai. Penghayatan nilai adalah kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya. Yang keempat adalah pengorganisasian nilai. Pengorganisasian nilai adalah kemampuan untuk memiliki sistem nilai yang ada pada diri seseorang atau pada diri seorang peserta didik. Yang kelima adalah karakterisasi diri. Karakterisasi diri adalah kemampuan untuk memiliki pola hidup di mana sistem nilai terbentuk dalam dirinya dan mampu untuk mengawasi tingkah lakunya. Dan struktur kawasan afektif ini direvisi lagi oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia pada tahun 1964 menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah receiving atau attending yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu awareness,
Lalu yang kedua adalah willingness to receive. Yang ketiga adalah controlled or selected attention. Yang kedua adalah responding, yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu acquiescence in responding, yang kedua yaitu willingness to respond, dan yang ketiga adalah satisfaction in response. Lalu ranah afektif yang ketiga adalah valuing, yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu acceptance of value, lalu yang kedua reference of a value, lalu yang ketiga adalah commitment. Lalu yang keempat adalah organization, dan yang terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah conceptualization of a value, lalu yang kedua adalah organization of value system. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah characterization by a value or a value complex, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu generalized, lalu yang kedua yaitu characterization. Berikut ini disajikan struktur kawasan psikomotor yang dikembangkan oleh Harrow pada tahun 1972. Lalu ada ranah psikomotor yang sudah direvisi oleh Bloom, yaitu peniruan. Peniruan terjadi ketika individu mengamati suatu gerakan. Lalu yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Lalu yang ketiga adalah ketetapan. Ketetapan ini memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Lalu yang keempat adalah artikulasi. Artikulasi ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Lalu yang kelima adalah pengalamiahan. Pengalamiahan ini menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Itulah pematerian yang dapat saya sampaikan.